Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta lingkungan. Manusia hidup berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun berkelompok kecil. Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan kepemimpinan dan motivasi dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas manajer. Menurut H. Malayu SP. Hasibuan, seorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi 3. Pertama, proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi. Kedua, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Ketiga, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Ada 3 unsur-unsur kepemimpinan. Pertama, ada orang yang dipengaruhi atau anggota, bawahan, pengikut, kelompok orang yang mau diperintah dan dikomandokan. Kedua, ada orang yang mempengaruhi atau memimpin, pemberi komando, dan pembinaan. Ketiga, ada pengarahan kepada suatu tujuan oleh orang yang mempengaruhi atau memimpin. Peran dan fungsi kepemimpinan. 1. Perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Kedua, memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. 3. Pengembangan loyalitas. Untuk mencapai kesetiaan ini, seseorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya. Pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyelewengkan dari loyalitas segala sesuatu, tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 4. Pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera diketemukan. 5. Mengambil keputusan. Banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim atau panitia, dewan komisi referendum room, mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya. 6. Memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Masalah dalam kepemimpinan. Dalam memimpin seringkali juga dijumpai masalah-masalah yang terjadi. Biasanya masalah itu timbul akibat dari: pertama, kurangnya koordinasi. Kedua, koordinasi dalam program kerja. Seringkali dalam sebuah organisasi yang sudah mapan sekalipun atau dapat dikatakan ketika dalam organisasi terdapat sebuah program kerja yang sangat bagus sekalipun, jika tidak ada koordinasi maka seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang tentunya dapat menyebabkan kekacauan terlaksananya sebuah program. 3. Koordinasi antar pimpinan.
Koordinasi yang buruk dapat mengarah pada komunikasi yang buruk pula. Komunikasi yang buruk antar pimpinan tersebut dalam sebuah program dapat berakibat pada program-program selanjutnya. Maka seringkali terjadi salah sangka dan salah paham di antaranya. 4. Pengkaderan. 5. Rekrutmen. Ketika suatu organisasi dapat merekrut dalam animo besar, kemungkinan jangkauan organisasi tersebut pada komunitas yang luas, serta hal tersebut merupakan sumber daya yang tidak bisa diremehkan. 6. Mempertahankan kadar. Setelah berhasil merekrut kader dalam animo yang besar, jika tidak dapat memberdayakan dalam rangka mempertahankan kadar-kadarnya, maka seringkali kadar-kadar tersebut akan mengalami seleksi alam. Oleh karena itu, usaha mempertahankan kadar seringkali lebih penting daripada rekrutmennya. 7. Praktik-praktik organisasi. Rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan. Masalah ini berhubungan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya. Kebijakan dan praktik personel. Masalah ini berkenaan dengan etika pegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, dan masalah pensiun anggota organisasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.